Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dik Febriana SPD. Saya mahasiswa PPG kategori 2 Prodi Akuntansi dan Keuangan Universitas Indonesia tahun 2022. Hari ini saya akan melaksanakan PPL untuk mata pelajaran PKWU, Produk Kreatif dan Kewirausahaan, di kelas 11 layanan perbankan SMK Pertiwi Kuningan. Untuk itu, mari kita simak dan tonton video selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Udah istirahat tadi ya? Udah istirahat, udah makan, udah minum. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dengan Bapak masih semangat ya. Walaupun sudah siang, tapi insya Allah lah untuk tadi karena udah istirahat jadi semangat lagi gitu. Jadi bertemu lagi bersama Pak Dikdik ya di pelajaran PKWU. Sebelumnya Bapak minta untuk rapihkan dulu ruangan, kemudian jika ada sampah bekas permen atau apa nanti dipungut saja. Silakan untuk merapikan dulu, mejanya dilurusin, kursinya dirapihin. Silakan dilurusin. Ya. Di kolong bangkunya, di kolong mejanya yang masih ada sampah bekas permen atau bungkus bekas apa dibuang dulu ya. Ya, kalau sudah bersih, sudah rapi ruangannya, tempat duduknya sudah lurus, sudah rapi, silakan untuk ke depan satu orang untuk memimpin ya. Siapa? Sony. Ayo Son di sini tuh. Semangat Son. Semangat. Baru istirahat. Mau masuk lagi. Ini aja nih. Terus sama. Yuk. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Pertiwi Kuningan Luar biasa. Perbankan Istimewa. Yuk. Kita selanjutnya untuk berdoa dulu ya, berdoa. Untuk berdoa dipimpin siapa? Kita ya? Siapa? Suci. Dimulai ya? Ya Som. Sebelum Dipimpin. belajar, marilah kita berdoa dimulai.
dulu ya yang hadir hari ini. Untuk Rosi, Fitri ada, Hadir. Suci, Sony, Cipta ya, Cipta, terus Wina ada, Nesya, terus Sylvia, terus Alin ada, Alin, Fitri ada, Rarasya ada, Sri ada, Anggun ada, Irgi ada. Ya, udah semua ya di absen. Satu orang jaga apa? Stand bangku sekolah ya. Bangku sekolah. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan tanya dulu. Kemarin pertemuannya sudah sampai mana? Diskusi ya? Diskusi yang kelompok. Berarti hari ini bagian presentasi. Kelompoknya berapa? 5 Yang ini yang apa? Pembuatan ini prototipe. Kelompok yang prototipe berapa orang? 5 orang. 5 orang dalam satu kelompok berarti ada 4 kelompok. Ya, ini materinya untuk pertemuan kali ini yaitu materi terakhir ya di semester sekarang, karena nanti bentar lagi tanggal 5 kalian sudah mulai pelaksanaan PAS ya. Pelaksanaan PAS penilaian akhir semester. Jadi hari ini adalah terakhir. Hari ini adalah hari terakhir untuk materinya, dan selama 2 jam ke depan nanti presentasi hasil kerja kelompok untuk materi pembuatan produk, ya, pembuatan apa? Contoh pembuatan produk, menganalisis proses pembuatan, contoh pembuatan produk atau jasa. Untuk kelompok pertama, kira-kira siapa yang sudah siap untuk tampil yang pertama? Silakan untuk kelompok yang pertama yang siap tampil. Silakan. Materinya tentang apa? Analisis. Kelompok saya Pak. Silakan kelompoknya Sahrul untuk presentasi pertama. Silakan maju. Ya, ini digeser saja kursinya ya. Ya, kursinya digeser saja. Ya. Silakan perkenalkan dulu kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Sahrul Latif. Saya Rita Secara Madani, saya Brigadiani, saya
suaranya agak keras ya. Yang pertama ada contoh diagram flow chart Flowchart ya, flowchart. tentang proses pembuatan bandeng presto. Yang pertama, ikan bandeng ini harus segar, terus dipisahkan, isi perut, dan dicuci. Lalu ikan bandeng bersih dan diisi perut itu direndam dalam bumbu. Lalu di presto 1 sampai 1,5 jam. Ditiriskan dan didinginkan 6 jam. Didinginkan dalam kulkas lagi 6 jam. Dimasukkan dalam adonan crispy, digoreng, lalu dikemas. Dan hal apa saja yang harus diperhatikan dalam tahap proses kerja? Tahapan pertama yaitu tahap pembersihan, seperti membersihkan sisi ikan dan kotoran dalam ikan. Tahap kedua, tahap pembubuhan, harus sesuai dengan takaran agar rasa enak dan maksimal. Tahap ketiga, tahap penggorengan, tapi harus diperhatikan agar roti tidak gosong. Tahap terakhir adalah tahap pengemasan, artinya harus menjaga kehigienisan isi dalam produk. Berdasarkan hasil kelompok kami, jelaskan keunggulan dan kelemahan proses kerja pembuatan. Contoh barang atau produk. 1. Kelebihannya yaitu proses mudah diikuti. Yang kedua, bahan-bahan mudah didapatkan. Dan kekurangannya yaitu memakan waktu cukup lama untuk pengerjaan proses pembuatan. Menurut pendapat kami mengenai jenis-jenis dalam pengawasan mutu suatu produk adalah yang pertama, pengawasan mutu bahan baku. Bahan baku dengan mutu yang baik akan menghasilkan produk baik, dan sebaliknya, jika mutu bahan baku itu buruk akan menghasilkan produk buruk. Yang kedua, pengawasan proses produksi. Diproses untuk diolah menjadi barang jadi. Ketiga, pengawasan produk jadi. Mengetahui apakah produk sesuai dengan mutu yang direncanakan atau tidak. Yang terakhir, pengawasan kemasan untuk melindungi produk agar tetap dalam kondisi. Untuk kesimpulan dari semua ini, menurut kelompok kami tentang pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui prosedur dalam pembuatan produk serta mengetahui keunggulan dan kelemahan dalam proses pembuatan dan mengenali jenis-jenis dalam pengawasan mutu suatu produk. ya, silakan di yang belum paham atau mau bertanya. Silakan, barangkali temannya ada yang belum paham atau ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas penyampaiannya, penjelasannya diulang lagi atau apa boleh. Kalau yang bertanya berdiri ya. Baiklah. Sebutkan nama, nanti berdiri. Berdiri, ya berdiri nih. Baik, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi desain suatu produk? Ya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi desain suatu produk? Ya kan? Izin dijawab. Menurut kelompok kami, faktor yang harus diperhatikan yaitu dalam pemilihan bentuk dan warna pada desain produk. Terus fungsi dan kegunaan pada produk. Lalu yang ketiga ada bentuk dasar dari produk. Ada bentuk, ada lagi warna dan bahan. Isi atau silakan. Ada lagi? Silakan berdiri nih. Jelaskan
bisa mempengaruhi produk desain produk. Produk, ya, desain suatu produk. Izin menjawab, karena dapat memberikan nilai lebih pada produk. Desain bentuk perlu diperhatikan untuk keindahan dan penyesuaian menurut fungsi dan kegunaannya. Warna juga memiliki arti bagi konsumen, karena tiap orang mempunyai ciri dan kesukaan tertentu. Apa tadi bisa diulangi untuk suaranya nih? Karena bahan yang memberikan nilai lebih pada produk, desain bentuk perlu diperhatikan untuk keindahan dan penyesuaian menurut fungsi dan kegunaannya. Warna juga memiliki arti bagi konsumen karena tiap orang mempunyai ciri dan kesukaan tertentu. Oke, nah itu jawabannya dari pertanyaan siapa tadi? Erika ya? Eca. Bagus. Untuk jawabannya silakan. Sebelah sini, di jalan sini ada yang ditanyakan atau yang perlu disampaikan, dijelaskan kembali, silakan. Ada pertanyaan? Kelompok ini. Kelompok ini kan sudah 2 ya yang bertanya, silakan. Tony, ada yang tanyakan Tom? Silakan berdiri. Delvia ya. Izin bertanya, apakah penting suatu desain mempengaruhi pemasaran? Ya, bagus. Pertanyaannya, apakah penting suatu desain kemasan mempengaruhi pemasaran? Ayo, anak perbankan sudah terbiasa jualan. Apakah penting sebuah desain kemasan produk itu mempengaruhi terhadap pemasaran atau penjualan? Ayo, bisa. Ayo silakan. Kalau yang menjawab silakan suaranya agak keras ya. Izin menjawab, desain produk itu dalam pemasaran itu penting ya karena dapat menunjukkan nilai lebih dari produk. Nah, terus produk dapat bersaing di pasaran, terus identitas perusahaan, meningkatkan hasil penjualan, Ya. terus faktor penentu keberhasilan produk, Oke. dan Merupakan faktor keberhasilan produk suatu kemasan itu ya, menentukan keberhasilan dalam maksudnya mungkin penjualan ya. Terus apa lagi teh? produk dapat bersaing di pasaran. Supaya produk bisa bersaing di pasaran. Gimana, ada tambahan? Dia atau cukup atau pertanyaan tambahan? Silakan ya bertanya. Ada pertanyaan susulan tambahan? Naik? Ya, silakan berdiri naik. Itu sedikit menambahkan desain produk agar dapat mudah diingat. Gimana pertanyaannya? Enggak nanya. Oh, nggak nanya. Saya nambahin Pak. Desain produk itu kan supaya itu mudah diingat sama orang. Kalau gak ada desainnya kan gak bakal diingat. Oh iya, benar. Bagus. Kepikiran ya. Bapak juga kepikiran. Jadi sangat penting ya. Iya. Kemasan itu dalam suatu produk itu sangat bagus. Ada lagi yang bertanya? Ayo. Apakah kelompok ini dirasa cukup untuk presentasinya? Tadi ada berapa pertanyaan? 1, 2, 3 ya. Cukuplah untuk satu kelompok 3 pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh ditutup untuk kelompok yang bertanya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
depan, bagus. Penampilan pertama cukup memuaskan lah. Yang selanjutnya penampilan yang kelompok kedua, silakan yang bersedia kelompok kedua tampil, maju. Nanti Bapak harapkan jangan malu-malu bertanya. Gak apa-apa pertanyaan yang gampang, yang simpel juga sampaikan saja. Kemasan. Ayo, kelompok selanjutnya, next. Kelompok kita, Cip, maju Cip. Kelompok kita. Yuk, gak apa-apa maju aja. Nanti untuk pertanyaan jawaban mah bisa sebagai jalan lah di depan. Tony di sini. Ya, konflik. Silakan Bapak minta suaranya yang agak keras ya biar jelas. Yuk kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan dulu namanya anggotanya siapa? Perkenalkan, saya sendiri Soniati Pratama. Perkenalkan, nama saya Firly. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Perkenalkan, nama saya Yuni. Silakan. Baik, untuk soal yang pertama, buatlah contoh diagram alir flowcast suatu produk bersama kelompokmu. Jadi kami memilih tema membuat sebuah kopi. Jadi yang pertama memulai, yang pertama membuka kemasan kopi, yang kedua tuang kopi ke dalam gelas, yang ketiga panaskan air hingga mendidih, yang keempat tuangkan air ke dalam gelas, dan yang terakhir aduk hingga rata. Oke, terus Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, hal apa saja yang harus diperhatikan dalam proses kerja dan pembuatan contoh barang atau jasanya. Pendefinisian produk, working model, proteksi rekayasa, proteksi produksi, qualified production item, model. Jika tahapan produk di atas yaitu membuka kemasan, menuangkan kopi tersebut, panaskan air, lalu aduk hingga larut. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, jelaskan keunggulan dan kelemahan proses kerja pembuatan contoh produk barang atau jasa. Untuk kelebihannya sendiri dari kelompok kami, menghasilkan produk dalam bentuk fisik, memiliki alur prosesi produksi yang jelas. Untuk kekurangannya sendiri, membutuhkan tempat untuk memajang produk, membutuhkan gudang penyimpanan, membutuhkan banyak karyawan sehingga menambah beban pengeluaran. Untuk kelebihan jasanya, tidak dibutuhkan tempat untuk memajang produk, tidak butuh gudang penyimpanan. Untuk kekurangan jasanya, tidak ada produk dalam bentuk fisik, membutuhkan promosi berupa testimoni konsumen sebanyak-banyaknya. oke. Jenis-jenis dalam pengawasan mutu suatu produk. Jenis-jenis pengawasan mutu, yang pertama pengawasan mutu bahan baku, yang kedua pengawasan proses produksi, yang ketiga pengawasan produk jadi, yang keempat pengawasan pengepakan atau kemasan. Ya. Kesimpulannya, prototip merupakan alternatif sirap produk yang dapat diklarifikasikan dalam dua dimensi, yaitu dimensi bentuk fisik dan dimensi yang menyeluruh yang berbeda-beda
komunikasi, penggambaran dan penggambaran dan sintose tahap penggambaran. Sudah, penjelasannya sudah. Silakan yang mau bertanya temannya. Yang mau bertanya, silakan berdiri. Sebutkan nama dan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Fitri dari kelompok izin bertanya. Fitri ya. Apa alasan kalian membuat diagram alir dengan tema Baik, izin menjawab pertanyaan dari Fitri. Jadi alasan kami memilih diagram alir flowchart tentang tema itu agar dapat lebih cepat juga karena desain yang cukup sederhana dan juga pastinya mudah dipahami oleh banyak orang. Pertanyaan apa tadi? Pertanyaannya? apa alasan kelompok ini membuat diagram alir dengan tema kopi? Oh iya. Jadi jawabannya ulangi lagi boleh. Baik, agar dapat dipahami oleh pembaca juga. Selain itu mudah praktis dibuatnya. Oh iya. Gimana jawabannya bisa diterima? Apa masih ada pertanyaan lagi? Sanggahan atau apa? Dari Fitri? Cukup? Oke, bagus. Ya, dapat poin dari Bapak untuk Fitri. Apa lagi yang bertanya? Yang nanti akan Bapak kasih poin untuk yang berani bertanya. Silakan. Ya. Mungkin sama jawabannya kenapa memilih kopi. Namanya dulu, namanya Rosia. Ya, Rosia. Rob. Kenapa memilih kopi kemasan? Kenapa nggak buat kemasan kopi sendiri? Agar lebih simpel gitu, jadi agar lebih simpel dan juga pas pembuatan diagramnya itu tidak terlalu panjang gitu, jadi kelihatannya tuh sedikit agak panjang dan mudah gitu, praktis dibuat, lebih praktis sih, atau lebih praktis dibuat. Lebih ke pengisian waktu. Ya. Oke. Ada lagi yang bertanya? Jangan ragu dan malu. Yang bertanya dapat nilai. Ayo. Ayo. Satu pertanyaan lagi lah. Satu kelompok 3 pertanyaan. Kelompok 3 pertanyaan. Ayo Sahrul. Berdiri bertanya. Ayo. Jangan ragu-ragu. Tanyakan aja yang sederhana juga nggak apa-apa. Pertanyaannya. Ya. Perkenalkan, nama saya Sahrul Latif. Saya bertanya, Udah kamu ikut main, bisa nggak jangan standar, jangan kau jepang-jepang baik. pendapat kalian mengenai pengawasan mutu dari produk? Pengawasan mutu dari produk. Penjelasannya ya. Hah? Bagus, Chris. Mungkin yang pertama itu ada pengawasan mutu bahan baku, di mana suatu pabrik atau industri itu kan pasti membutuhkan bahan baku tertentu. Contohnya seperti pembuatan tempe. Nah, bahan bakunya itu kan sebuah kedelai itu. Nah, jadi harus ada seorang pengawas. Ada pengawas yang mengecek setiap bahan baku tersebut. Tuh. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya biar saya menjelaskan pengawasan prosesnya. Tahan dulu Bapak. Jangan ditahan. Jawabannya udah benar, itu benar ya, tujuan ada pengawasan.
produksinya supaya tidak terjadi kegagalan dalam suatu produk. Terima kasih. Kan namanya apa itu teh? Produksi makanan mah harus bersih ya. Iya. Jangan sampai ada bakteri atau kotoran debu kayak gitu ya. Kalau kotor sedikit kan bisa gagal produk yang kita buat. Dari mulai pencucian, bahan baku itu harus bersih. Ada lagi? Oh udah, 3 penanya ya. Oke, bagus. Untuk Sarul pertanyaannya, tangan dulu lah. Ya semangat. Tadi juga yang yang menjawab juga sangat bagus. Jawabannya juga, suaranya juga meyakinkan gitu, meyakinkan yang si penanya. Ya. Dari kelancaran menjawab itu meyakinkan jawabannya. Oke Pak. Mungkin cukup ya untuk satu kelompok 3 penanya. Untuk apa ada lagi yang cukup atau ada yang lain? Cukup ya. Kalau cukup silakan untuk ditutup kelompok yang di depan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kelompok 3 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Suaranya keras ya? Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nesa Destiana. Perkenalkan, nama saya Julfira Utarudia. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Nur Ayani. Perkenalkan, nama saya Sri. Silakan. Berbuat contoh diagram alir part suatu produk bersama kelompok start, data proses processing, tentukan jumlah cluster, tentukan titik pusat cluster, hitung jarak terhadap pusat cluster, pengelompokan data sesuai minimum kapasitas cluster, pusat cluster berubah, hasil cluster, and graphic stock. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis kelompok kalian, hal apa saja yang harus diperhatikan dalam tahapan proses kerja dan pembuatan contoh barang atau jasa? 1. Membuat formula hasil riset, menciptakan ide, membuat sketsa, membuat berbagai macam prototipe maupun stempel, strategi pemasaran, analisis dari usaha yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, jelaskan keunggulan dan kelemahan proses kerja pembuatan produk barang atau jasa. Keunggulan, tidak membutuhkan display produk, tidak membutuhkan tempat penyimpanan, kualitas barang akan dapat diketahui secara langsung. Untuk kelemahannya, jasa yang telah dibuat tidak akan dapat dikembalikan. Diperlukan sebuah tempat penyimpanan barang, diperlukan sebuah alat. Jelaskan pendapat kelompokmu mengenai jenis-jenis dalam pengawasan mutu suatu produk. Yang pertama, pengawasan mutu bahan produk, yaitu pengawasan bahan produk yang berkualitas tinggi supaya menghasilkan produk yang bagus. Kedua,
Masih ada penjelasannya? Sudah. Silakan yang mau ditanyakan. Tulisan tangan dan nama. Ya, berdiri, Rosi. Izin bertanya, sebelumnya kalau klaster itu Ya, master. Izin menjawab. Klaster adalah pembatas suatu perumahan yang memiliki pembatas atau beton. Kamu kan yang kan kalau ada perumahan, nah di sampingnya itu kan ada pembatas tembok. Nah, Ya. namanya klaster. Ya. Ada lagi? Silakan. Ya, Sony. Baik, perkenalkan nama saya Sony sama. Izin bertanya, berapa sih ukuran yang pas untuk pembuatan apa namanya? Poster. Terima kasih. Ya. Iya. Berapa meter? Menjawab, ukurannya itu 2 meter supaya menghindari kalau ada kebakaran itu biar gak beruntun, jadi biar agak ada jarak. Baik, terima kasih. Sama-sama di lagi. Boleh lagi yang ditanyakan? Kelompoknya ini. Satu lagi ya, satu pertanyaan lagi untuk kelompok 3. Jangan. Berarti di sini nggak ada pengawasannya ya? Ada? Seperti apa? pengawasan mutu bahan produk, pengawasan proses produksi, pengawasan produk jadi, pengawasan pengelopakan atau kemasan. Ini kayak kan jadi kita tuh kayak jasa itu loh Pak, kayak pembuatan ini ya, jadi suatu perusahaan yang membuat apa itu namanya? Pelatihan poster itu poster. Berarti jasa bikin ininya, gambarnya atau apanya? Bangunannya? Bangunan produk lah. Iya, Bang. Bangunannya. Kayak kontraktor gitu. Iya. Oh, jasa kontraktor. Itu kan biasa ya. Iya, jasa. Kontraktor itu kan buat bangun perumahan gitu ya. Iya. Jadi untuk pengawasan mutunya mulai dari apa istilahnya, kekuatan bangunan atau apanya, ada orangnya. Ada baru nanti langsung baru bangun gitu sebelum Tadi tentunya flowchartnya seperti apa? Ada? Bikin nggak flowchartnya? Tahapannya gitu, alurnya. ada Pak. Oh gitu. Oh gitu ya. Silakan ditanyakan lagi. Oh iya, berdiri. Siapa Neng namanya? Perkenalkan, nama saya Wakil Natasha dari kelompok 1. Ingin menanya apa saja tantangan yang dihadapi untuk perusahaan dalam mengembangkan produk atau jasa yang baru. Ulangi apa? Apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengembangkan produk atau jasa baru. Ya. Tantangannya
tantangan atau hambatan apa kira-kira? Izin menjawab mencari pegawai yang ahli di bidangnya. Oh, itu hambatannya. Susah. Susah ya? Boleh. Satu, mencari karyawan yang profesional yang sesuai di bidang ahli di bidangnya. Terus lebih ke SDM berarti ya, karyawan. Itu hambatannya. Selain itu, apa lagi? Cuaca enggak? Musim hujan, target tidak tercapai gitu ya. Pembangunan terhambat. Karena yang sulit. Gimana jawabannya? Aura? Cukup? Cukup? Ada lagi nggak? Ya, berdiri. Berdiri Neng, namanya? Eca. Tolong jelaskan jenis-jenis pengawasan dalam pengawasan kemasan. Tadi kan itu nih. Ini mah jasa konstruksi untuk bikin bangunan. Miskonsepsi ya, miskomunikasi. Ya. Beda aja ya. Ya kan bedain. buat permasalahan yang biar apa sih, sebenarnya kalau nasi goreng mah gampang ditiru, tapi rasa. Terus kalau misalnya kita jualan itu kan tempatnya juga kayak buat higienis gitu kan, bersih, itu juga kan udah apa sih, kayak mengundang gitu. Jualan terus kok kunci foto juga mantap. Jualan Ada lagi? Ada lagi ya? Apa namanya? Ini. Apa tujuan dari produksi? produksi apa? Nasi goreng? Iya. Nah, kisih jangan ditambahin. Dari suatu produksi. Maksudnya kayak apa? Kenapa kita ganti? Ya, produksi suatu produk atau barang. Silakan tanpa tujuan dari suatu produksi. Izin menjawab, kan tujuan produksi itu kan Tujuan dari produksi. menghasilkan sebuah produk. Apa? Jadi itu Jelaskan pengalaman izin menjawab. Jadi kan kayak kalau udah jadi misalnya harus di apa sih? Jaga kebersihan dari ininya, misalnya piringnya gitu kan. Terus rasanya juga. Terus itu kan produk, jadi Kak, kalau minyak itu bahan baku. bukannya nasi yang menjadi Bisa Kak. ya pengen jawab Bisa merencanakan produk yang ada lagi? Ya.
jadi digoreng jadi nasi kuali. Nasi bakul. Jadi ngomongnya Apa? Ya, apa? Makanya cocok. yang mana ini buat di tempat atau buat di bokol? Izin menjawab pakai nasi kardus kotak. Apa namanya? Namanya ya, tapi jangan styrofoam, tapi yang itu kan ada yang Nasi kotak. ya udah bawa piring aja. Ya boleh. Sudah? Ada lagi? Pertanyaannya sudah? Ada satu kelompok lagi ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Silakan ditutup kelompok. Oh, dapat ya? Oh iya iya. Silakan ditutup untuk penampilan kelompok Rosi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kelompok terakhir ya. Baguslah bikin suasananya jadi pecah, rame, ada bisa ketawa ya. Ternyata yang jadi apa hostnya itu Rosi. Rosi, apa banyak pertanyaan tapi dia tenang gitu, gugup. Dari cara jawabnya juga yang penting itunya mau apa bikin ketawa bikin apa yang penting bisa jawab. Bagus sih secara mental Rosi banget. Dari wajahnya dia memang nyari jawabannya apa nih tapi dia asal jeplak aja gitu. Itu teman-temannya bikin tawa teman-teman. Itu bagus poin. Daripada yang tidak bisa menguasai situasi ya ketika ada banyak pertanyaan kitanya down grogi, nervous gitu ya. Malah justru temannya merasa menang gitu. Di depan diserang dengan beberapa pertanyaan, tapi Rosi cukup bisa mengantisipasi itu. Tadi Bapak lihat dari apa? Terutama dari gestur tubuh Rosi, dia siap loh diketawain. Jawaban nyelenehnya ya tadi lucu kocak ya. Dengan jawaban lucu kocaknya ya, walaupun jawabannya memang ya, bikin nyeleneh gitu, tapi kan bikin teman-temannya juga tawa. Ya, untuk presentasinya alhamdulillah udah semua tampil. Jadi kesimpulannya dari materi ini tentang analisis proses pembuatan desain produk ya, barang ataupun jasa, semuanya sudah tampil. Tapi secara keseluruhan sudah bagus sih dari 4 kelompok ini. Tadi juga sudah masing-masing kelompok memberikan kesimpulannya
ya dari hasil diskusinya. Dan satu orang lagi siapa yang bisa benar-benar memberikan kesimpulannya ya? Masih lagi ya? Masih lagi berikan kesimpulan dari materi inilah yang didiskusikan, yang sudah dicatat dari lembar kerja tadi, diskusi kelompoknya. Kira-kira apa nih dari kesimpulannya? Boleh berdiri dulu. Jadi kesimpulannya kita bisa tahu tentang pengawasan mutu produk, terus juga bisa tahu diagram alir, terus kita juga bisa tahu harus ada pengawasan produk mulai dari pengawasan bahan baku sampai semuanya sedetail itu. Iya, pengawasan. Jadi kita bisa mendapatkan pengetahuan. Iya, tepuk tangan dulu. Saya menambahkan lagi kesimpulan dari diskusi presentasi hari ini. Satu orang lagi. Sony apa Son? Oh Son, berkomentar dari kesimpulan materi presentasi tadi semuanya. Apa yang didapat dari ilmu ya dari materi ini? Ya, sekarang menjawab Pak, kurang lebih sama kayak Rosi Pak. Kita jadi tahu bagaimana pengawasan di dalam suatu produk, barang atau jasa agar semuanya terjalan dengan lancar. Kita juga jadi bisa mengerti bagaimana tahapan-tahapan dalam pembuatan suatu barang, jasa ataupun produk. Terima kasih. Bagus, terima dulu. Ya, dua teman kalian sudah memberikan kesimpulannya dari pembelajaran hari ini ya, dari presentasi kelompok, 4 kelompok yang tampil hari ini sudah dirangkum, sudah disimpulkan oleh dua teman kalian, yaitu Rosi dan Tony. Dan betul dari dua pendapat teman kalian ini bahwa belajar hari ini, presentasi, diskusi, kita mendapatkan ilmu atau manfaat ya. Jadi kita bisa mengetahui tentang tadi jenis-jenis pengawasan dalam suatu produksi ya, produksi barang, ya, barang atau barangnya kan bebas mau makanan, mau benda, mau jasa apa gitu. Supaya tadi benar kata Sony, supaya jadi alur tadi ya, diagram tadi, alur tadi bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan tidak mengalami kegagalan dalam proses produksi ini. Makanya harus ada pengawasan. Ya, tadi contohnya membuat tempe ya. Buat tempe itu kan kalau kitanya dalam tanda kutip kurang bersih tempatnya ya, wadahnya kurang bersih, dicucinya cuci kedelainya kurang bersih itu bakal mengalami kegagalan. Kemudian bikin apa lagi? Bikin apa? Tape ya. Tape itu tape yang di ember itu kan ada dari daun jambu ya. Daun jambu. Kalau proses awalnya kurang bersih, dari cuci ketan beras ketan yang kurang ini, kemudian peragian nasi raginya juga terlalu banyak, maka hasilnya akan kurang bagus. Dari rasa juga berpengaruh. Jadi hari ini, pembelajaran hari ini sangat pentingnya yaitu kita belajar tentang pengawasan suatu produksi, proses produksi penting harus ada pengawasan. Dan kita sebagai patokannya adalah tadi diagram alir tadi, dari tahap awal pemilihan bahan baku ya, terus prosesnya, kemudian sampai hasil akhir, sampai ke pengemasannya harus diperhatikan ya, itu karena penting.
Untuk hari ini materinya sudah. Apakah masih ada yang penasaran? Mau ditanyakan ke Bapak? Ada yang kurang dipahami? Kurang jelas? Bapak rasa jelas ya? Karena dari penampilan 4 kelompok tadi juga bagus-bagus penjelasannya. Kemudian ditambah dengan pertanyaannya juga bagus-bagus. Ya. Malahan banyak pertanyaan yang di luar dugaan Bapak. Ternyata pertanyaannya ya sangat kritis lah. Ada yang sifatnya kritis di luar nalar Bapak, di luar pikiran Bapak, dan salah satunya dari Sony, kemudian dari apa lagi ya? Mai, Aura, ya Ria, apa lagi? Yuni tadi, Rosi, siapa lagi tadi teh? Aura, Yuni, Sri ya, Suci siapa? Nah itu pertanyaannya yang bagus-bagus. Nah itu Bapak harapkan seperti itu ya. Nah untuk pembelajaran hari ini, karena ini pembelajaran terakhir di semester ini ya, nanti beberapa hari lagi kalian akan melaksanakan PAS ya, melaksanakan penilaian akhir semester. Oke, untuk refleksi hari ini dari materi yang sudah dari presentasi yang sudah disampaikan, Bapak ada beberapa soal ya yang harus kalian kerjakan, dalam waktu 5 menit lah, 5 menit ya, 5 menit. Silakan untuk dikerjakan. Pertanyaannya nomor 1 ya. Jelaskan mengapa bahan, bentuk dan warna dapat mempengaruhi desain kemasan suatu produk. Jelaskan mengapa bahan, bentuk dan warna dapat mempengaruhi desain kemasan suatu produk. Jelaskan mengapa bahan, bentuk dan warna dapat mempengaruhi desain kemasan, desain suatu kemasan. Nomor 2, apa yang menjadi pembeda prototipe rekayasa dan prototipe produksi? Apa yang menjadi pembeda prototipe rekayasa dengan prototipe produksi? Apa yang menjadi pembeda prototipe rekayasa dengan prototipe produksi? Satu lagi, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi desain suatu produk? Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi desain suatu produk barang? Faktor apa saja ya yang dapat mempengaruhi desain suatu produk? 3. Silakan dari 3 pertanyaan itu kalian jawab. Nanti kumpulkan lewat link drive yang Bapak kirim di grup WA kelas. Ya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk menjawab 3 pertanyaan. Nanti masing-masing kirim jawabannya di link Google Drive yang Bapak kirim di grup WA kelas. Silakan dikerjakan. Masih ada kan grupnya ya? Ada. Linknya ada ya? Ada. Nanti di hasil jawabannya dipoto, kemudian dikirimkan lewat link Google Drive. Foto aja, foto.
ya. Foto lalu kirim. Waktunya 3 menit lagi ya. Sudah dikirim. 3 menit lagi ya. Ya, waktunya habis ya. Nanti setelah ini dikirim di link juga ya. Linknya juga ada di sini. Ya, untuk selanjutnya terima kasih ya, ini sudah memberikan yang terbaik dari unjuk kerjanya, yaitu lewat presentasinya. Bapak sangat puas ya dari presentasi kalian dari 4 kelompok tadi, dan Bapak rasa pembelajaran hari ini bisa dipahami ya, bisa dapat manfaat, banyak manfaat dari pembelajaran hari ini. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu ya, apa itu pengawasan dalam suatu produksi, kemudian alur dari tahap sebuah produksi dari awal proses sampai hasil akhir ya, sampai nanti pengemasan seperti apa. Mudah-mudahan banyak manfaat yang didapat dari pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kalian sudah mulai pas penilaian akhir semester dari Bapak. Kalian tingkatkan belajarnya ya, supaya nanti nilai di raportnya bagus, dapat ranking 3 besar, 3 besar, 5 besar, 10 besar juga bagus gitu ya. Penting ada ranking dari berapa? 10 dari
Maksimal 10 besar ya. Jadi belajarnya tolong ditingkatkan selama 1 minggu ya. Pas itu 1 minggu. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan, karena tadi sudah semuanya berjalan dengan baik, mulai dari presentasinya bagus, pertanyaannya juga bagus-bagus, jawabannya juga keren-keren lah. Terus secara mental juga bagus-bagus, kemudian keaktifannya juga bagus. Bapak senang karena mengajar di kelas ini, dan dari beberapa pertemuan juga ini yang paling, di pertemuan ini yang paling baik. Sekali lagi bukan lah buat presentasi. Itu saja mungkin, karena sudah tidak ada lagi yang ditanyakan dan waktunya juga sudah cukup habis ya. 14.20, tinggal 2 menit lagi. Jadi kalian beres-beres untuk pulang. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, silakan untuk dipimpin dulu doa. Sebelum pulang marilah kita berdoa dimulai.